Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita dari pelajaran 13. Ya, ada dua topik yang kita bahas di sini, yaitu mengenai kalimat tanya dan juga mengenai bilangan dalam bahasa Ibrani. Ya, em, ini adalah kalimat tanya. Dalam kalimat tanya bahasa Ibrani, kita akan menambahkan huruf he, ya, ini huruf he ini, ya, untuk mengubah satu kalimat menjadi kalimat tanya dengan satu bentuk pertanyaan sederhana, jawabannya ya atau tidak, ya. Nah, bentuk he ini akan mengalami beberapa perubahan, ya, seperti biasa dalam bahasa Ibrani ketika digabungkan dalam kalimat dalam kata benda yang digabungkan, ya. Nah, misal ada beberapa ketentuan. Jadi yang pertama itu adalah jika dituliskan sebelum non guttural, ya, tapi dalam buku kayaknya salah ini tulisannya guttural, tapi yang benar adalah non guttural yang didukung oleh sebuah vokal penuh, maka kata tanya he itu menjadi he dengan hatef patah, ya. Jadi ini adalah hatef patah. Ini untuk bentuk standarnya. Jadi kalau kita lihat di sini bentuk standarnya adalah hatef patah, yaitu dengan non guttural dan juga dengan vokal penuh, ya. Jadi bentuknya bagaimana? Bentuknya biasa saja, langsung digabungkan saja. Ya, bentuknya itu adalah he dengan vokalnya adalah hatef patah dan kemudian langsung digabungkan dengan kalimatnya. Misalkan saja di sini kata zeh, ya. Zeh ini misalnya, ya, zeh kemudian ahikem hakaton. Jadi tinggal ditambahkan he hatef patah, kemudian dia bunyi jadi hazeh. Nah, misalnya kan tadinya awalnya kalimat ini kan bunyinya itu adalah ini saudara bungsumu, tapi kemudian ketika ditambah ini he hatef patah ini atau bentuk interrogatif, maka berubah menjadi apakah ini saudaramu, ya. Jadi dia akan bentuknya pertanyaan yang sederhana, ya. Nah, kemudian kata ya untuk contoh yang kedua, untuk B itu mulai dari kata lo atau tidak atau bukan, ya. Jadi lo hosek, ya. Lo hosek, hosek itu gelap. Jadi lo hosek yom Yahweh. Nah, di sini kan ada ya bunyinya jadi tadinya eh, bukankah gitu, ya. Jadinya tadinya awalnya bukan atau tidak hari gelap dari Tuhan gitu, ya, atau hari Tuhan yang gelap itu. Nah, jadi berubah menjadi tidakkah hari Tuhan itu gelap, ya. Jadi ini penambahan yang mengubah bentuknya. Nah, yang ketiga sama, ya. Kita tinggal tambahkan saja he hatef patah, ya, dan polanya kan seperti itu seterusnya. Nah, bentuk yang kedua adalah kalau dia menggunakan huruf guttural. Nah, guttural ini kita bagi menjadi ini, ya, menjadi dua. Nah, karena tadi standarnya adalah penambahan bunyi hatef patah, ya, yang bunyinya a, maka sekarang ini ketika dia di bawah guttural dan guttural itu eh, menggunakan vokal penuh, maka dia akan menggunakan he dengan patah, ya. Jadi bukan hatef patah tapi dengan patah saja. Jadi kalau kita lihat contoh yang pertama, ya, ini kan ya, kalau kita lihat ini kan guttural, ya. Ini ada huruf-huruf guttural, ya. Ayin, alef, ya, alef. Jadi ini huruf-huruf guttural. Nah, kalau misalnya kata tadinya adalah bunyinya ot lakem ah, jadi menjadi haot lakem ah, gitu, ya. Jadi penambahan di sini untuk mengubah menjadi masih adakah padamu seorang saudara. Nah, yang kemudian yang kedua, yang B, ya, itu mulai dari N, ya. Jadi N
poh navi, maka berubah menjadi HN, ya, penambahannya tidak adakah seorang nabi di sana, dan seterusnya. Ya, jadi penambahannya berubah menjadi ini. Ya. Nah, bentuk yang ketiga adalah berarti huruf guttural, ya, huruf guttural yang didukung oleh sebuah kames atau kames atuf, ya, kames atau kames hatuf. Jadi yang tadi ini adalah guttural selain kames dan kames hatuf, kalau ini khusus guttural dengan kames atau kames hatuf, ya. Nah, kita lihat di contohnya yang bagian pertama ini. Jadi ini awalnya, jadi belum dimasukin bentuknya. Jadi QLL lalu he amar, ya. Jadi kalau misalnya ini kan tidak ada sebelumnya. Jadi kan QLL amar, ya, sebab ia dulu berkata kepada Allah. Kemudian ketika ditambah he, bunyinya sebab apakah ia dulu berkata kepada Allah, ya. Nah, kemudian di sini penambahnya di sini, ya, yang B ini yaitu di kata anoki. Jadi ditambah dengan anoki, apakah saya, itu. Ya, boleh digabungkan dengan kalimatnya. Kemudian bagian C ini, bagian C ini di sini bentuknya ditambahkan. Di sini ada guttural he dengan kames, makanya ditambahkan he sego, ya. Nah, kemudian yang bagian keempat itu jika ya sebelum konsonan lainnya didukung oleh sebuah sifat vokal, baik sifat sederhana maupun sifat gabungan, maka bentuknya akan menjadi he patah, ya. Jadi begitu aturannya, ya, untuk diperhatikan aja. Jadi sebelum konsonan yang didukung oleh sifat. Jadi kalau sifat itu baik yang sederhana maupun gabungan. Jadi kalau dia bentuknya sifat, maka dia akan bunyinya he patah, ya. Oke. Nah, ini contoh yang lain untuk kalimat tanya, ya. Jadi pertanyaan dapat pula ditujukan oleh adanya pronomina interrogatif seperti yang sudah kita pelajari atau kita gunakan karena ada di dalam vocabulary-nya, ya, yaitu mi dan mah, ya. Siapa dan apa, gitu. Nah, kata pertama atau yang mi itu untuk yang benda, ya. Jadi kalau misalnya kita tanya kita tanya orang, ya kita tanya mi, kita tanya mah, gitu, kita tanya apa. Nah, kedua pronomina interrogatif ini tidak dipengaruhi baik oleh jenis kelamin maupun jumlah. Jadi nanti kita akan lihat bahwa udah kita gunakan beberapa kali, ya. Mi sama mah ini tidak mengikuti bentuk kelamin atau jumlah daripada nomina yang ditanyakannya. Nah, kita akan coba lihat bentuk yang mi, ya, atau siapa. Nah, untuk mi ini bisa ditulis terpisah, bisa juga dengan makef. Nah, cuman karena kita lihat di sini mi ini menggunakan huruf menggunakan vokal unchangeable long vowel, maka tidak akan ada perubahan apapun, ya, karena kan perubahannya pasti ada di vokal. Nah, tidak ada perubahan sama sekali, ya. Mi mau digabung, mau dipisah, begitu, semuanya sama aja bentuknya. Jadi kita tinggal tambahkan mi-nya saja. Nah, kemudian untuk ma, ya, pertanyaan ma itu bisa berdiri sendiri juga, bisa juga dengan makef, ya. Cuman kalau kita perhatikan di sini, ya, kata mah ini kan menggunakan huruf vokal penuh biasa yang panjang dan nanti bisa diperpendek, gitu. Otomatis ketika digabungkan dia maka mengikuti aturan-aturan standar dalam bahasa Ibrani. Nah, yang pertama itu adalah mah ini jika ditulis dengan huruf yang biasa, yaitu non guttural atau bukan guttural, maka mah ini biasanya diberikan dagesh pote, ini standarnya.
Jadi karena ditambah dengan dages forte, maka kita akan pisahkan mana guttural, mana bukan. Maka tinggal ditambahkan saja mahnya dan kemudian si kamesnya diperpendek menggunakan patah ya. Sehingga di sini mendapatkan dages ya, mendapatkan dages, dan juga di sini kita bisa lihat kata ini mah dan kemudian dagesnya di shin ya. Nah, kemudian di bentuk yang selanjutnya untuk gutturalnya ini kita bagi dua, guttural alef he resh dan kemudian guttural yang lebih kuat ya, lebih keras ya, yaitu het dan ayin. Nah, jika ditulis sebelum yang ini yang lebih lemah yaitu alef he resh, maka bentuk mah ini ya, bentuk mah ini tinggal dituliskan dalam bentuk mah yang diperpanjang gitu ya. Jadi standar tetap mah biasa. Karena kan kalau guttural diberikan gutturalnya dia tidak bisa terima maka dikembalikan gitu ya. Jadi gambarannya kurang lebih seperti ini. Ketika harusnya kan aturannya kan diberikan guttural ya, diberikan dages forte, maka si he ini kan tidak bisa huruf guttural tidak bisa menerimanya, sehingga penguatan itu dikembalikan dalam bentuk hurufnya yang diperpanjang ya, sehingga si mah ini berubah menjadi lebih panjang. Nah, ini juga ada penjelasan bahwa menggunakan head kadang-kadang mengikuti aturan yang ini. Ya, itu terkadang. Nah, kemudian untuk huruf guttural he sama ayin ya, yang lebih kuat dibandingkan yang lain, maka bentuk penulisannya itu menggunakan segol ya, bentuknya meh jadinya. Jadi penambahannya bentuknya bentuk meh. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini bentuknya itu adalah standarnya adalah ini ya. Bentuk standarnya adalah menggunakan kamets. Lalu ketika digabung di sini dengan dages forte, maka si vokal di sini akan diperpendek. Kemudian untuk kasus guttural yang lemah, maka tidak bisa menerima gutturalnya sehingga efeknya itu diperpanjang. Berbeda ketika dengan huruf guttural yang lebih kuat, maka si A tadi atau si kamets tadi berubah menjadi segol yang adalah pendek ya. Nah, pertanyaan dapat juga diawali dengan kata keterangan tanya. Ya, jadi misalkan tadi kan cuma siapa sama apa. Sekarang ada keterangannya. Ya, keterangan itu tentang yang lebih kompleks ya, di mana, kapan, bagaimana, mau kemana gitu. Ya, jadi ini adalah daftar dari kata-katanya. Ya, misalnya kata di mana ada ada, lalu ada ayah. Ya, kemudian kalau kita tanya bagaimana, gitu ya, bentuknya adalah ek atau mau kemana, gitu, anah atau an. Lalu misalnya kita tanya mengapa, maka kita bisa sampaikan dengan menggunakan lamah atau lamah ya. Lalu kemudian kalau kita tanya di sini bentuknya kapan dan dari mana, itu gabungan dari zeh min ya. Jadi bentuknya jadi di sini adalah miz zeh ya. Jadi itu untuk bentuk-bentuk daripada kalimat tanya ya. Jadi kalau kita misalkan contoh gabungannya adalah di sini kita tanya di mana ya. Lalu kita tanya Hevel ahika. Di manakah Habel saudaramu itu? Lalu kemudian yang kedua kita bisa tanya menggunakan bentuk yang lain yaitu ayah ya. Ayah Sarah ya. Ishteka. Di manakah Sarah istrimu ya. Kemudian kita bisa menggunakan bentuk yang lain untuk kata di mana, yaitu kata ini ya, foh ya, foh.
Evo, Samuel, David, ya. Di manakah Samuel dan Daud? Nah, lalu ini untuk bentuk-bentuk yang lain adalah kata mengapa, ya. Bentuknya adalah mad dua atah levadeka, ya. Mengapa engkau sendirian? Oke, ini yang akan kita gunakan untuk kita pelajari nanti, dan ini akan jadi fokus kuisnya, yaitu mengenai kalimat tanya, ya. Nah, kita akan masuk kepada bilangan. Bilangan ini kita tidak pelajari secara khusus, ya, karena kita untuk eksegese kita jarang sekali menggunakan bentuk-bentuk angka, dan kita juga tidak akan masukkan dalam kurs kecuali kata-kata atau huruf bilangan-bilangan yang sering dipakai, misalnya 1 atau 2 gitu. Tapi ini untuk supaya gambarannya aja adalah ini adalah di sini sih ya bentuknya, tapi ini keterangannya ini adalah urutan dari 1 sampai 10 bilangan kardinal. Yang kardinal itu bilangan dipakai untuk berhitung, dan kemudian ada bilangan ordinal yang menunjukkan urutan, ya, seperti ke satu, kedua, ketiga. Dalam bahasa Inggris itu bentuknya adalah 1, 2, 3, ya. Terus kemudian kalau di dalam bahasa Inggris untuk ordinal itu adalah first, second, third, ya. 1, 2, 3 atau first, second, third untuk dalam bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Indonesia itu kita jarang menggunakan ini, kadang-kadang kita tidak menggunakan membedakan antara dua dan kedua, ya. Yang kedua sama dua itu berbeda, ya. Ini ordinal, dan satu lagi yang ini kardinal, ini ordinal. Jadi kalau misalnya kayak kita sebut sebagai first, ya, second, third, ya. Nah, di sini kita nulisnya 1, 2, 3 gitu. Ini kalau ditulis bentuknya seperti saya biasakan, ini adalah begini, ya. Jadi ada bentuk ordinalnya. Nah, yang paling sering kita pakai itu adalah 1 dan 2, ya, kebanyakan. Jadi untuk bentuknya, ya, kita perhatikan saja, nanti kita kenali aja yang paling sering kita lihat, ya, yaitu misalnya bentuk absolutnya di sini. Ini absolutnya, ya. Jadi misalnya ada kata ehad itu 1, ya. Lalu feminimnya itu adalah ahad. Nah, ini ehad sama ahad. Lalu bentuk ordinalnya itu sangat jauh bedanya, ya. Jadi bentuk ordinalnya itu kalau kita lihat di sini, jadi bentuknya itu jauh banget bentuknya, karena ini kalau untuk kata pertama itu berasal dari kata rosh, ya, itu berasal dari kata kepala, makanya bunyinya juga akan berbeda, ya. Bunyinya itu adalah rishon, ya. Rishon berasal dari kata rosh, kepala, ya, yang pertama itu. Ya, makanya ada kata beresit itu pada mulanya. Lalu yang kedua adalah shenayim. Lalu bentuk konstruknya sene, dan bentuk feminimnya itu adalah setayim, ya. Nah, di sini bentuknya sene, ya. Ini bentuknya bunyinya mirip, ya, sene sama sene. Nah, untuk yang bagian maskulin ini bentuk dia punya pola, ya. Punya pola akhirannya itu selalu nih. Ah, 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 ah. Jadi dia punya pola. Sementara nanti di sini nggak ada polanya. Dan di sini ada polanya. Polanya adalah dengan akhiran direk yod, ya, bunyi i. Nah, itu bentuknya. Jadi untuk maskulin kardinal itu ada polanya a, tapi untuk feminimnya nggak ada. Nah, untuk ordinal itu ada polanya baik untuk maskulin maupun feminim, ya. Jadi ini adalah bentuknya irekyot, bentuknya adalah uh, taf, ya. Di sini
bentuknya taf dengan hirekyot ya. Jadi ditambah dengan hirekyot dan polanya sama. Oke, nanti bisa dibaca supaya mulai biasa ya. Jadi ini bunyinya adalah solosa, selosa. Kemudian di sini ada arba'ah, ya. Hamishah, shisah, ya. Sif'ah, shemonah, lalu tosh'ah. Kemudian adalah terakhir yang 10 adalah asyarah. Ya. Ya, jadi untuk bilangan ini ada beberapa aturannya ya. Jadi kalau misalnya kita bilangan, ya, jadi bilangan satu ya, ehad atau ahad ini kan dia ada maskulin ada feminim ya, maka dia akan mengikuti jenis kelamin dari nomina yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya bentuk yom itu kan maskulin, maka dia menggunakan yang ehad. Tapi kalau kita torah atau hukum, maka dia mengikuti yang feminim, yaitu ahad, bukan ehad. Nah, bilangan 2-10 juga berfungsi sebagai adjektiva, walaupun bilangan 2-10 ini digolongkan sebagai nomina, ya. Jadi kalau ini bentuknya tadi adjektiva, maka ini bentuknya nomina. Nah, jadi dia ada bentuk absolut, ya. Jadi kalau misalnya dia bentuknya absolut, dia bisa diletakkan sebelum atau sesudah nomina yang diterangkannya. Tapi kalau dia ngikuti bentuk konstrak, ya dia ngikuti aturan konstrak ya. Pasti dia akan ditempatkan sebelum nominanya. Karena kan kalau konstrak itu dia akan menjelaskan yang sebelumnya. Ya. Jadi kalau ini konstrak, maka ini nomina. Kalau ini konstrak juga, begitu ya, maka dia akan mengikuti pola seperti itu. Nah, jadi untuk 2-10 ya dia ada jadi 2-10 ini dia akan mengikuti bentuknya ya. Kita akan lihat. Nah, jadi kalau untuk bilangan 2 ya, bilangan 2 harus memiliki jenis kelamin yang sama dengan nomina yang diterangkannya ya. Tapi kalau 3-10 itu dia kebalik ya. Jadi kalau 2 itu dia ngikutin, jadi dia sama. Tapi kalau 3-10 itu mengikuti pola yang berbeda. Jadi kalau 3-10 itu justru dia kebalikannya. Misalnya bilangan tersebut berbentuk feminim ya. Jadi kalau misalnya nomina itu maskulin, maka bilangannya yang feminim. Tapi kalau misalnya nominanya feminim, maka bilangannya feminim gitu. Bilangannya maskulin gitu. Jadi pokoknya kebalik. Jadi 3-10 itu dia kebalik bentuknya. Nah, kenapa? Ya kita tidak tahu ya. Karena ini memang sudah ada begitu ya, aturannya demikian. Nah, misalnya kalau di sini kan menggunakan kata putra ya. Di sini kan banim itu bentuk jamak daripada putra, ben jadi banim. Lalu kalau misalnya kita sebut dua, maka kita akan menggunakan yang maskulin juga, bunyinya jadi sene. Ya. Di sini kalau misalnya kita banot ya menggunakan yang feminim yaitu sete ya. Nah, cuman kalau kita sebut tiga sama-sama kata banim, maka ini kebalik, modelnya itu kebalik. Jadi ini maskulin, maka ini bentuknya adalah feminim. Nah, banot ini adalah feminim, maka kata yang digunakan, bilangan yang digunakan itu adalah maskulin itu. Jadi bentuknya kebalik. Nah, kemudian bentuk absolut dan konstrak dari bilangan dapat dipakai secara bergantian ya, tanpa mengalami perubahan arti ya. Jadi mau dipakai absolut kayak, mau coba konstrak kayak, dan masalah itu tidak ada masalah. Kemudian bilangan itu juga nomina, sehingga bilangan 2-10 itu bisa mendapat akhiran pronomina persona. Jadi kan kalau satu itu dia sifatnya adjektiva ya. Tapi kalau dia 2-10 karena dibentuknya nomina, maka dia bisa ditambahkan, ditempelkan bentuk akhiran pronominalnya ya. Jadi misalnya kata
Ini jadi bentuknya adalah 2 dari kita gitu. Jadi ini kan ada akhiran nu di sini, lalu 2 dari kamu ada akhiran kem, lalu ada akhiran m. Jadi ditambahkan gitu modelnya ya. Nah, ini bilangan 11 sampai 19 ya. Eh, cukup banyak sih ya. Jadi kalau kita mau hafalkan, jadi 11 itu adalah ahad asyar. Jadi asyar ini puluhnya gitu ya. Ini satunya. Jadi 10 gitu. Lalu kemudian 2 bentuknya asyarnya di sini. Sorry, bukan puluh, belas ya maksud saya. Jadi senem ya, senem, lalu kemudian asyar. Lalu 13 itu 3, kemudian ininya ya 10-nya. Ini 10-nya dan ini urutannya ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Nah, lalu ini untuk pemahamannya aja ya, saya bagian yang ini aja. Nanti juga demikian. Jadi kalau untuk 20 maka 20, jadi kalau udah 20 maka bentuknya beda lagi. Kalau 220 kita sebut dulu 20 dan 1 ya. 20 dan ini ya, dan 1 untuk bentuk feminimnya. 20 dan 2. Jadi ada kata dan di situ ya. Sama dengan bahasa Belanda atau Jerman yang menggunakan, tapi kalau Jerman Belanda itu kebalik ya. Tapi kalau dia enggak, sebutkan dulu 20-nya 20 dan 1, 20 dan 2, 20 dan 3 gitu. Lalu nanti 30-nya model ini, maka 31-nya adalah 30 dan 1 dan seterusnya. Kurang begitu. Sistemnya sama juga, nanti 61-nya dan ahad atau ehad ya. Nah, untuk 100 modelnya begini ya. Me'ah dan dia selalu feminim, bentuk konstruknya adalah me'at ya. Bentuk jamaknya adalah me'ot. Nah, ini bentuk-bentuknya dan ini satu hal yang perlu kita pelajari lagi adalah di bagian ini. Jadi kemudian penggunaan ini berkembang ya. Jadi supaya penggunaan yang simpel itu maka mengikuti abjadnya. Jadi abjad itu alfabet itu sama dengan angka. Misalnya ini kan alef, bet, gimel, dalet, he, maka dibuat 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kemudian faf, zayin, het, tet, yod. Maka 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, 11-nya itu ininya masuk yod. Yod alef itu yod alef 11 gitu. Nah, nanti yod setelah yod itu kan kaf ya. Maka kaf ini menjadi 20. Jadi khusus alef sampai dengan yod ya. Yod itu kan ini 1, ini 10. Kemudian yod kaf. Selanjutnya itu udah jadi berubah menjadi puluhan ya. Menjadi 20. Kaf. Tapi khusus lamet ini enggak ya. Khusus lamet nanti di skip ya. Nanti ada penjelasannya. Jadi ada bentuknya itu nanti ketika 11 itu yod alef, yod bet, yod gimel, yod dalet. Nah, khusus 15 harusnya kan yod he ya. Khusus 15 ini harusnya itu kan yod he kan ini kan sama ini ya. Sama, tinggal tambah yod. Nah, ini khusus 15 beda berubah untuk menghindari kata Yahweh ya. Jadi untuk ini yod he ini dihindari. Maka bentuk yod itu diturunin 1 jadi 9 ya. Jadi bentuknya adalah tet. Nah, karena butuh 15 maka 15 kurang 9 itu sama dengan 6. 6 itu adalah faf ya. Faf. Jadi bentuknya adalah tet faf gitu.
Ya, jadi untuk mencegah terbenturnya nanti kan ada ini ya. Maka di sini kan nanti standarnya kan harusnya ini adalah yod he. Ya. Lalu di sini ketika sampai ke 16 ya 16 jadi 15 harusnya itu kan yod he ini 15 yod faf ini 16 ini kan jadi kayak bunyi Yahweh gitu ya maka tidak dihindari sehingga diturunin 1 ke tet 9 lalu yang tadinya 5 dinaikin 1 ya supaya totalnya tetap sesuai ini 15 dan 16 gitu. Ya. Nah, seterusnya tadi setelah itu kan ini 16, 17, 18, 19 maka 20-nya adalah kaf ya. Lalu kalau kita mau buat kaf 21 adalah ya kaf alef 22 kaf bet gitu ya. Sampai dengan kaf tet ya. Kaf tet itu 29. Nah, lalu kan tadi udah yod, kaf, lamet lalu ke mem ya. Nah, karena ini dihapus tidak digunakan, maka kita menggunakan langsung mem ya. Mem itu mem itu 40. Nah, lamet itu digantikan ya. Lamet itu digunakan telah menjadi simbol dari hapax legomena. Jadi lamet yang harusnya 30 tidak lagi menggunakan 30 ya. Jadi si lametnya ini diganti dengan kaf yod gitu ya. 30 khusus 30 yang tadi harus 1 huruf berubah menjadi 2 huruf yaitu kaf ditambah yod. Jadi kayak 20 10 gitu ya. Lalu selanjutnya adalah mem sampai 100 ya. 110 ya balik lagi ke kaf yod dan seterusnya. Ya, jadi demikian pembelajarannya untuk kalimat tanya dan juga untuk bilangan.